Kita masih lanjut nih dengan cerita Mas Dimas yang Cerita tadi. lagi ya. Ya kita pindah tempat dulu guys. Benar. Kelihatan motor guys ya. Iya. Oke. Cerita kayak dealer. Lah, Lah, kayak dealer ya. Itu mah dealer. horornya kalau motor bukan di setan. Tanya. Di anu tuh leasing. tarik leasing ya. Tanya cok, itu enggak ada tiga. Adik mah habis. Gitu. Ya, Jadi jadi mau lanjut tadi si Irgi tadi kan ngomong apa tadi dia? Enggak masih Dimas. Oh, masih Dimas. gue ya. Ini Jadi, Mas Desa. ya, ini cerita gue juga masih sama Mbak Ka juga. Gue nggak tahu ya, cerita gue tuh selalu berhubungan sama Mbak Ka ini loh. Karena Mbak dia tahu Kak. lu diem lu jomblo. Cari pacar sih gitu kan. Kayak, Belum, nah belum. ini cerita itu ini pas gue kuliah. Awas lu kuliah. Pas gue kuliah. Jadi selama gue kuliah itu gue kayak ngekos di satu kosan yang sama sampai lulus kan. Oh iya, jadi Nah, nggak pindah-pindah tuh lu. Pindah-pindah. Jadi selama 3 tahun gue kuliah itu gue nggak pernah pindah kan di kosan itu. Nah selama dari awal itu gue nggak pernah yang namanya di kosan tuh ada kejadian horor kan. Tuh, nah ini ada kejadian tuh pas gue posisi mau lulus dah pokoknya di semester akhir gitu kan. Nah jadi gue lupa cerita tepatnya kayak gimana. Pokoknya gue habis sama Indra tuh sama temen gue. Itu gue habis dari suatu tempat gitu kan. Dari suatu tempat. Terus gue ingat gue habis di rumah dia. Habis dari rumah dia. Terus kita pulang ke kosan gue kan. Itu rumah Indra serem banget sih. Oh itu real serem banget rumahnya. Karena Karena di daerah mana emang? Purbalingga. Purbalingga. Daerah Purbalingga. Ya ini rumah Gi, tapi sekelilingnya hutan. Iya. Rumahnya jauh-jauh banget. Bener-bener di hutan, Cok. Berarti bener-bener rumah sendiri dong. Iya. Enggak rumah sendiri tapi itu jauh lagi pemukiman. di rumah lagi. Jauh lagi di rumah lagi. Space-nya jauh lah Jauh, ya. jauh. Enggak jauh. Jadi sebenarnya rumah dia tuh udah pemukiman warga yang Iya. rame gitu. Kayak gini aja sebenarnya. Cuman jarak antar desa itu emang dipisahin kayak hutan yang sepi. Misalnya ini satu desa ini satu gerumbul gitu kan. Nah, nanti ada ini desa A, ini desa B. Itu jaraknya tuh lumayan jauh dari desa ke desa B. Nah, itu dipisahin sama hutan gitu. Oh iya. Nah, lanjut habis dari rumah Indra. Habis dari rumah dia, terus di kosan kan. Nah, emang gue posisi ngekos tuh berdua sama dia. Sebenarnya nggak ngekos berdua, dia numpang di kos gue. Iya. Jadi kalau pulang kuliah capek mending ke kosan lu. Iya. Terus gue kan numpang lagi sebenarnya emang hidup di kosan gue gitu. Gitu yang bayar kosan gue sendiri gitu kan. Itu kan. Jadi berdua nih. Nah, entah kenapa abis di rumah dia itu tiba-tiba nih kamar gue nih, gue posisi itu pulang itu malam lah sampai kosan. Kayaknya ada sekitar jam 10 malam gitu kan. Nah, tiba-tiba di kosan gue itu kan gue udah lama ya, udah 3 tahun ya. Gue sini. Jadi gue udah tau lah kondisi sekitar kos tuh kayak gimana. Iya. Nah, di kos gue tuh nggak ada yang nama pohon melati tuh nggak ada. Emang gak ada pohon pelati? Nggak ada sama sekali pohon-pohon melati lah, kembang-kembang itu nggak ada. Oh iya, terus? Nah, tiba-tiba di malam itu tuh, wah di kamar gue tuh bau banget melati. Bau melati. Bau banget melati. Tapi real nggak ada pohon melati. Nggak ada sama Indra sekali. kali pakai parfum 1000 bunga. Nggak pakai parfum juga sih dia. Itu Itu real mamam bau gitu. banget bunga melati, ya kan. Nah, itu gue ya awalnya cuek aja sih sebenarnya sih, kayak ya udahlah. Mungkin positif tingginya emang mungkin ada tetangga sebelah dia baru nanam apa gimana gitu. Tapi emang besoknya gue cross check sama si Indra, nggak ada itu pohon yang melati apa kembangnya sejenis yang baunya kayak melati itu nggak ada di sekitar itu. Gitu kan. Nah, kejadiannya itu Gue sih pertama. males nih denger cerita gini nih. Asli, orang takut cok. Itu yang pertama. Itu kembang melati. Yang kedua, gue tidur kan. Jam 3 pagi itu gue kebangun. Karena gue mimpi horor. Mimpi horor tepatnya gue lupa. Pokoknya itu mimpi serem banget menurut gue. Kayak gue digigit-gigit setan lah, ditampakin gitu di mimpi kan. Terus gue kebangun. Nah, akhirnya pas besokannya gue tidur lagi lah. Nah, tidur lagi tuh gue mimpin lagi, mimpi yang sama. Jadi gue bersambung tau sih lu. Oh iya, mimpinya nyambung. Ibarat kayak lu nonton YouTube gitu. Nonton video. Nonton video lah. Lu bangun. Lu tidur lagi nyambung tapi. Ya, lu nonton video, lu pengen kencing ke kamar mandi, lu pause dulu, terus lu balik terus lagi, nonton lanjut lagi filmnya. Ibarat kayak gitu. Gua mimpi, kebangun, gue mimpi, tidur lagi, dimimpin lagi. Tidur nyambung lagi, terus lagi. Habis itu gue bangun, gue baca doa lah di situ kan. Gue sempet main HP dulu, kata gue aduh relaxin pikiran dulu lah. Udah agak tenang, nah baru gue tidur lagi. Nah, pas yang habis tidur lagi itu enggak dimimpin lagi kan. Alhamdulillah untungnya. Nah, pas paginya gue cerita sama temen gue si Indra. Wah Indra, gue semalam dimimpin. Ini sumpah horor banget, gue sampai kebangun sih jam 3 kalau nggak salah. Ternyata dia mimpi yang sama.
dan dia kebangun, cuma jam bangunnya beda. Kalau nggak Oh, jam salah dia bangunnya beda. bilangnya itu jam 2 ya. Dia tahu mimpi yang sama Pasti. dia Karena cerita. Lu cerita. Gue cerita mimpi detailnya. Waktu itu gue masih ingat, sekarang gue udah lupa detailnya itu kayak gimana. Pokoknya gue mimpi ketemu ini dikejar ini. Ternyata dia juga sama. Gimana lo? Coba Gua nih cerita kayak gini. Jujur tuh. Sumpah. Dia juga mimpi yang sama lah itu Mimpi, ternyata. Cok. Gua udah kagak pernah. Udah kagak pernah. Kalau Gitu. L pernah. Iya, itu mimpi yang sama tuh. Nah, di situ kayak aduh ini kayak diikutin apa gimana ya. Ya udah habis itu gue bawa cuek aja kan. Gue masih Indra kan. Ya udah bawa cuek aja gitu. Cuma ya udah kejadian tuh cuma sehari itu doang. Habis itu nggak ada lagi. Nah, ngomongin kayak ketempelan gitu, gue ternyata gue baru inget gue pernah 2 kali. Kayak ketempelan itu cerita yang agak aneh juga. Jadi Berarti model lu kayak rep-rep kayak gitu dong. Enggak, kalau rep-rep sama rep-rep ketempelan itu tuh beda. ketempelan tuh beda. Kalau rep-rep kan lu tidur nih. Tidur. Tapi kalau ketempelan, lu tuh masih bangun, tapi Iya. orang lihat lu bukan lu. Mungkin ya. Lu bangun nih. Tapi Gue gua- pernah soalnya. Tapi gue nggak ketempelan. Itu kayak SD, gitu gue sih. pernah SD Gue ketempelan. lebih di mimpi aja sih. Kalau misalkan kayak di lingkungan aslinya gue nggak. Cuma emang itu udah. Cuman yang itu kalau aroma hitungan secara mati. logis ya, mimpi mau mimpi apapun itu kalau bernyambung kayak video kayak gitu ya, itu bernyambung, Cok. Nyusul, nyambung gue bingung. Paus Ya kan itu mimpi kayak kan biasanya paus, kan lu bangun tidur juga nggak tahu lu mimpi apa, Nah, ya iya. kan? space lu ini kan lu space lu bangun nih, lu bangun. Nah, lu habis pas lagi lu kebangun lu ngapain tuh? Apa langsung tidur lagi apa gimana nih? Gue kebangun HP. sebentar kayak astagfirullahaladzim kayak gitu dong. Oh iya, space berapa Terus gua menit tidur lah? lagi. Berapa Mungkin menit? kayaknya 2 menit lah. Nggak lama sih. Oh, Karena gue itu masih ngantuk. kayaknya masih ada Ya. gimana ya masnya? Masih Ingat oke lah lah. 2 menit. Ingat Kecuali dalam Ada hal lama kecuali, ya. nah, Jadi lama. lu ngapain nih? Lu main layangan dulu atau lu ngopi dulu terus Apa lu lu tidur cabut? lagi? 20 gitu menit ya. lah gitu. Nyambung lagi tuh cerita apa mimpi. Wah, itu udah nggak tahu, itu nggak bisa selamatin lu. Selamatin Udah udah nggak gitu bisa ya. selamatin Itu itu. mah udah fix banget itu ketempelan, Iya, udah nempel udah lagi fix tuh. banget. Udah nempel kayak Udah gitu. nempel itu udah kerabat lu. Asli. Ya kalau 2 menit Gitu. masih etis lah ya, masih inian masih oke lah. Tapi gua mikirnya kayak mimpi aja kan, lu kalau bangun tidur kan mimpi kan nggak bakal tahu gitu mimpi apa semalam. Emang Jarang gitu. banget lu Mau misalkan "Waduh, mimpi, gua mimpi apa. ya mau mimpi jorok ke, Ya, mau mimpi ini. buruk kayak apa Kita kek. mau pas lagi mau cerita sama temen bingung. Bingung. Benar, Apa benar. ya? Bingung ya. Mau Lupa, itu kan? tempatnya, mau itu mukanya, mau itu lu lagi ngapain bingung. Biasanya Iya, orang kan? itu ya. Tapi kalau ini gue ingat karena Dia emang ingat gue tapi kebangun itu emang karena mimpinya dia. gitu. Karena mimpi buruknya Udah gua jelas kebangun. banget itu berarti. Nah, itu. Nah, kalau yang kedua ini gue kayak drill ketempelan ini, drill ketempelan. Jadi ceritanya gue baru lulus Ini yang keempat nih. yang keempat. Oke. Gak apa-apa ya, jadi stok gue keluarin ya. Jadi lu banyak stok kan. Aman. Iya. Tuh ya. Belum sirgi nanti banyak lu aman Jo, konten Jo. Gua juga ada ntar. Iya. Nah, jadi ini cerita gue baru lulus ya. Itu di tahun 2019. Lu kenal Wahyu kan, temen Ya, gua. Nah, posisi waktu lebaran haji. Dia itu emang setiap lebaran haji Kan jualan bapaknya tuh kambing. jualan kambing lah. Oh iya. Nah, jualan kambing itu di lapak-lapak gitu lah, kayak di ruko gitu kan. kayak depannya gitu. Depannya apa Ada di banner. kebun kayak gitu Iya. kan. Nah, posisinya itu gue ngebantuin dia lah. Nah, ini tempat lapaknya itu di ruko yang emang ruko Daerah. itu daerah dekat rumah gue, daerah Lengkong. Nah, Daerah semua. Pokoknya dari rumah dia gue udah tahu. Iya, Lengkong. daerah rumah gue. Kecuali dari kampusnya itu dia. Daerah rumah gue. Nah, dia tuh lapaknya itu di tempat ruko yang emang kosong. Udah lama banget kosong. Itu nggak terawat, bener-bener kayak temboknya juga udah hancur lah, banyak yang udah pada retak, terus juga catnya udah nggak kondisi ini. catnya udah nggak jelas, Hmm. kondisi lantainya juga udah pada retak sama udah banyak tumbuh tuh dari celah-celah Iya. rumput gitu kan. Gue pernah gitu. Lo kayak pernah main? Main, kan, gua main, ya? iya. Pernah ya? Suka Kita nyari tahu kambing kan kondisinya juga. kan. Nah, jadi itu di dalam lapak, di dalam ruko itu tempat kita istirahat buat jagain kambing. Nah, kambing itu di depan kan, dibikin kayak kandang gitu buat taruh kambingnya. Nah, emang sih itu emang karena tempatnya horor ya. Temen gue juga emang dia orang ini notabene asli Jawa kan, jadi masih punya ya ritual-ritual gitulah sebelum mulai dagang, apalagi itu tempat baru kan. Saya ingat gue itu hari ketiga gue bantuin di situ, gue ikut nginep juga ya kan di hari ketiga. Nah, pas di hari ketiga itu kan kita ada gantian kan, ada shift gitulah. Gue shift malam gitu kan, jagain kambing jagain gitu. kambingnya gitu, begadangin kan. Pagi gue balik ke rumah kan. Nah, awalnya gue ngerasa biasa, tangan gue tuh ngerasa pegel di sebelah kiri, tangan gue pegel. Tapi anehnya itu kok ini pegel kagak hilang-hilang, kata gue. Udah gue pijit-pijitin, gue pakein koyo, gue pakein hot cream gitu kan, ini gak hilang-hilang sampai 2 hari. 2 hari itu pegelnya gak hilang-hilang.
gitu. Nah, namanya orang baru lulus pondok masih demen, masih semangat ya wiridan ya kan. Iya, Hmm. buset. Bisa lagi seneng Lagi banget tuh namanya semangat-semangatnya wiridan itu. baru buat pulang pondok makan. Iya. Ya udah tuh, pas di hari kedua itu gua maghrib, gue inget banget nih posisi malam Jumat. Malam Jumat gue bisa sholat maghrib, gue wirid lah di situ. Iya. Gue wirid tuh pokoknya dari maghrib sampai isya, sampai ajan isya tuh, dari kelar maghrib sampai ajan isya Berarti tuh jam gue 6 sampai jam wirid aja 7. gitu kan di situ. Nah anehnya, gue selesai wirid abis sholat isya, tangan gue udah nggak pegel. Karena lu habis ngaji. Iya pokoknya bisa gue wirid abis Iya, zikir. habis zikir itu lu Iya, udah nggak tangan gue pegel udah tuh. nggak pegel. Nah, akhirnya gue cerita lah sama temen gue, ada tuh temennya si Wahyu, temen gue itu dia temennya itu memang orang yang bisa ngelihat. Ya, orang yang mistis lah, mistis Iya, gitu ya. dia bisa ngelihat lah gitu. Gue cerita lah ke dia, kenapa ini gue kenapa ya, aneh banget gue selama 2 hari nih tangan gue itu pegel banget gitu, udah dipijit udah diapain tuh nggak hilang tuh pegel. Coba lu pijitin sono. Lah itu beda. Ya Nah, terus. nah pas itu Itu hilang itu, yakin gua. hilang itu Bang. Itu hilang. hilang juga 400.000 sama 40.000. 40.000 hilang tuh. Gelang tuh. Nah, hilang. Iya. Iya, terus terus. Gitu. Nah, gue tanya ke dia, gue ceritakan kejadian gue 2 hari tuh tangan gue pegel tuh di sebelah kiri, kenapa ya gitu. Pas anehnya tuh pas gue habis jikiran, habis sholat isya itu hilang tuh pegel. Hmm. Terus dia ngomong, ya Dim, kemarin ada anak kecil ngikutin lu gitu. Lah, kenapa nggak dibilang sebelumnya kalau Dia baru tahu? main. Jadi dia ini temannya teman gue. Jadi emang dia posisi tuh lagi main kelapak aja, Lagi main. lagi main. Lagi main. Gue cerita lah di situ. Cerita. Ya namanya Masih mungkin orang yang punya kelebihan kayak gitu dia bisa lihat kali Bisa lihat aja, bekasnya sekedar lihat apa doang ya. bekas Mm-mm. kejadian sebelumnya gitu mungkin ya. Walaupun sebenarnya gue agak skeptis juga kalau buat sekarang apa versi gue yang sekarang Sekarang orang-orang versi yang kayak sekarang gitu ya kan. Heeh. Cuma dia cerita kayak gitu, katanya ya Dim, kalau gue lihat ya itu tuh ada kemarin tuh ada anak kecil ngikutin lo, dia suka sama lo, dia emang lelendotan di tangan lo, makanya kenapa tangan lo pegel. Dia bilang kayak gitu, gue langsung merinding di situ. Dia bocah lagi pegel tuh. Gue disitu langsung merinding tuh di situ. Anjir. Ini gue jadi rada takut toko begadang di situ. Makanya gue berdua. Kalau misalnya gue lagi si Palem, gue berdua tuh sama dia sama teman gue tuh minta lu Ada hal apa begadang yang ya?" bisa anak kecil tuh diem? Apa maksudnya suka sama lu? Gue nggak nanya spesifiknya sih, cuma Nggak nanya katanya spesifik. dia suka Iya sama sih. gue. Atau mah lu bisa Dia ngikut sampai ke rumah. harusnya mah lu nanya ya. Kenapa dia bisa suka gua? Apa gua ada kesalahan? Apa emang gua ada kayak Iya sih, mungkin hal ya. apa yang bikin dia seneng gitu? Mungkin sih. Cuma feeling gue mungkin karena ada yang dia seneng kali ya. Kalau dulu sih gue ditempelin karena gue ganteng dulu. Serius lu? Serius. Itu gue SD gantengnya. gue dulu. Sumpah. Iya. Kalau itu gue dulu SD. Juga dengnya. Itu SD kelas